kita kasih kesempatan Mbak Erna untuk menjawab ya. Terima kasih banyak. Sibuk dalam konotasi pemikiran ibu tadi mungkin bahkan nggak sempet belajar tentang seks atau tahu tentang seks, tapi toh tahu gitu. Gimana tuh belajar seksnya? Aku tahu justru dari dulu, dari sekolah, dari kecil malah, dari SMP udah tahu gitu. Udah tahu, Masih iya. dari SD ya kalau nggak salah. TK. TK, oke, TK. Gurunya siapa teh? Aku tahu dari SMP karena kan pada saat SMP itu kan kita dikenal Saya yang belakangan ini terkenal sebagai salah seorang artis yang seksi. Siapa lagi kalau bukan Nafa Urbah. Oke, Nafa, terima kasih banyak loh malam ini udah main ke Angin Malam ya. Nafa, gimana sih perasaan Nafa kalau belakangan ini Nafa sering dibilang artis yang seksi, sensual. Artis yang sensual. Kita ngobrol jauh-jauhan ya. saya gitu maksudnya Iya, biasa aja. biasa aja. Nggak punya perasaan Nafa itu seksi. Biasa aja. Oke, Nafa kita lagi ngobrol soal seks orang sibuk. Nah, Nafa sebagai orang yang cukup sibuk, kira-kira butuh nggak sih pendamping untuk bermanja-manja, untuk membelai, menyayangi? Ini enggak deh. Masa nggak butuh sama sekali? Oke, nanti ngobrol lagi ya. Kalau belum laku mendingan nyanyi aja terus ya. Ya udah oke. Makasih Nafa. Duh, Nafa mesti pasang iklan dulu katanya biar laku. Oke. Milih. Iya, sibuk milih betul. Ya sama kita-kita juga lagi sibuk milih. Oke, Erna, pernah nggak sih di dalam kesibukan yang sebegitu banyaknya Erna lakukan, justru tiba-tiba Erna merasa sendiri atau merasa kesepian, padahal begitu banyak kesibukan yang dikerjain. Oh iya, iya pernah kayak gitu. Aku rasa juga setiap orang pernah ya kayak gitu. Walaupun dia udah berpasangan, pasti pernah ngerasain seperti itu. Dan kadang-kadang bukan frustasi ya, kadang-kadang dipikir ini yang kita lakukan sekarang nih kerja, terus bersibuk-sibuk diri gitu, atau hangout sama teman-teman gitu di keriaan itu buat apa gitu. Kadang-kadang sering merasakan, bukan sering, pernah ya, dan masih juga seperti itu. Nah kalau lagi seperti itu, kira-kira sebetulnya yang dibutuhin apa sih? Apakah kehadiran pasangan, khususnya Erna kan laki-laki ya, kehadiran pasangan, karena perempuan, kehadiran seorang laki-laki itu dibutuhkan nggak sih untuk membelai, bermanja-manja gitu? Dulu sih kondisinya seperti itu ya, ada pasangan ya pada saat itu butuh. Kalau sekarang ini ya karena nggak ada ya, walaupun butuh ya nggak juga harus lah gitu loh. Karena aku pikir itu kan nggak bisa kita rekayasa ya, kita bisa kayak kita sekarang pengen bermanja-manja terus kita cari orang yang buat kan nggak mungkin banget gitu loh. Ya nggak usah serius gitu dong, Mas Yus merhatiinnya. Mas Yus kayaknya Mas Yus wajahnya gini, apa Erna butuh bermanja-manja pada saya? Dulu pernah nyender gitu kan. Kalau sibuk pengen nyender. Sekarang senderan tuh nggak ada. Tapi kira-kira udah tahu lah bagaimana cara nyender. Oh. Ya, Kan? oke. Ya, kalau misalnya butuh seperti itu lagi, ya kan sekarang kan banyak teman-teman yang kadang-kadang bisa hangout, di hangout kita bisa nyender-nyender dikit. Ya, berarti kepenatan dan ketegangan dari kesibukan itu dialihkan kepada teman-teman atau kesibukan itu sendiri Ya. gitu ya. Mas Yus, benar nggak untuk laki-laki nih, kalau misalkan terlalu sering menahan hasrat seks karena masalah kesibukan, lama-lama bisa impoten. Oh bener. Oh benar ya? Bener, apa namanya, bukan impoten, saya nggak tahu hasil impoten apa enggak pada hasil akhirnya. Tapi yang namanya seks, apalagi orang yang sudah menikah, itu kalau bisa bikin continue, teratur. Misalnya Oke, ada seminggu kontinuitas sekali, gitu. atau seminggu 2 kali. Nah itu yang saya mau tanyain. Jadi kalau untuk orang-orang yang sibuk gitu seperti Mas Yus, sebetulnya yang ideal seminggu berapa kali mesti dijaga seksnya? 2 kali. Itu harus 2 dipertahankan kali ya? seminggu. Nah, Belum itu selesai pertanyaannya udah. 2. 2 kali, jangan lebih, jangan kurang. Oke, kalau dalam kondisi capek, tiba-tiba dorongan seks itu tinggi. Itu gimana tuh ngatasinnya? No problem. No problem katanya. No problem. No problem. Nah, seks itu bisa kalah cuma dengan ngantuk. Bukan seks, segala hal. Dengan ngantuk berat itu bisa kalah. Kalau Capek capek enggak doang, ya? enggak. Capek tiba-tiba diajak jalan yang seru, berangkat saya. Capek tiba-tiba diajak seks yang seru, berangkat. Naik. Apa namanya? Apa namanya lah? Iya, oke. Mas Yus, Erna, kita sengaja buka line telepon nih, karena pasti pemirsa juga pengen ikut ngobrol atau sumbang saran ya. Besok ujian. Malam ini ngantuk, bisa kalah tuh. Tidur aja dah dulu. Besok ujian berarti dari zaman dulu waktu masih sekolah Ya. dong. Tapi gini Erna, Mas Yus, ini gini ya.
orang sibuk pasti stresnya tinggi, tegangnya juga tinggi gitu. Bukan tegang bagian bawah loh Mas, tegang bagian atas ya, kepala gitu maksudnya. Rambut nih gini. Rambut kayak Mas tegang. Tegangnya kan pasti juga tinggi. Dan katanya ketegangan itu kan mempengaruhi kualitas seks. Nah, mungkin Masnya sama Erna bisa kasih saran untuk mereka-mereka yang sibuk tapi pengen kualitas seksnya juga tetap terjaga, itu gimana? Dari sisi yang single dan dari sisi yang sudah berpasangan. Double. Erna dulu kali. Ya kalau aku sih karena aku tahu persis gitu ya metabolisme tubuhku ya udah sejauh ini udah tahu gitu. Kalau ketemu hal seperti itu, aku juga kan rajin ke gym ya, olahraga gitu ya. Jadi kalau misalnya memang hal seperti itu datang ya olahraga aja sih biasanya. Bukan habis olahraga jadi makin meningkat lagi tuh. Ya itu biasanya kalau habis olahraga ya capek, tidur langsung. Kalau meningkat lagi itu belum pernah ya. Nggak tahu Masa mungkin sih ntar kalau- akan begitu kan. Kalau menurut Olahraga- Mas Yus gimana sarannya? Kalau saya tambah olahraga, metabolisme makin bagus, makin meningkat. Jadi sarannya gimana tuh supaya orang-orang sibuk tuh kualitas seksnya tetap terjaga dengan baik, tidak terpengaruh oleh ketegangan dan stres? Ya, ke satu pasti vitamin-vitamin ya. Ah, Dia oke. boleh sibuk tapi Asupan, foodingnya tetap. Kemudian bantuan-bantuan sekarang teknologi udah canggih lah, Oke. gitu. Sebentar, ada telepon masuk, aku angkat dulu ya. Halo. Halo, Halo, selamat malam. malam. Iya, dengan siapa ini? Siapa? Made. Made di mana? Bali? Di Kuta? Oh, Jakarta. Kirain di Kuta. Oke, Pak Made. Topik kita malam ini seks orang sibuk. Mungkin ada yang mau ditanyain ke Mas Sis. Mas Sis nih, Oke, silakan. Ya Made, Mas Sis katakan walaupun sibuk, saya kepingin, saya juga ingin tahu nih kiatnya gimana tuh sampai sibuk tapi masih keinginan melakukan hubungan seks. Apa ada resepnya? Oke, Pak apa pertanyaannya? Pak Made, terima kasih ya Pak Made. Kita tunggu jawabannya ya. Ini sambungan dari pertanyaan saya barusan ini. Jadi kiatnya tuh apa? Kok biarpun sibuk, stres, tegang, tapi kok seks bisa jalan terus? Maaf Mas Sis, sebentar. Mas Sis yakin nggak kalau kualitas seks Mas Sis tidak terpengaruhi oleh ketegangan itu? Walaupun sibuk. Bisa terpengaruh, bisa kita siasati. Gitu. Oke, nah itu mungkin yang dimaksud Pak Made bagaimana? Ke satu resepnya adalah seks itu adalah bagian dari kesibukan kita. Oke. Jadi kalau saya jam segini ada di depan komputer, break sebentar, nge-seks dulu, komputer lagi, minum kopi gitu misalnya. Itu Iya, adalah iya. bagian. Gitu. Oke. Itu salah satu. Kita anggap bagian dari kesibukan. Kedua, yang kayak tadi, ada teknologi canggih supaya kalau capek Oke. kita mau dirangsang, itu istri kita harus tahulah bagaimana Dan mungkin diri kita sendiri juga harus tahu dong bagaimana merangsang diri sendiri. bisa, itu bisa. Tapi yang paling penting adalah istri kita atau pasangan kita harus tahu siapa kita. Daerah apa? Sensitif. Daerah-daerah sensitif, daerah-daerah Tahiti istilahnya tuh. Apa namanya? Ya saya juga. G-spotting lah. Daerah sebelah mana itu? Itu mesti hafal. Ente, aneh apal ente istilahnya gitu. Oke. Jadi Harus. Oke, saya angkat telepon dulu ya, bentar ya Erna ya. Duh, kalau seks nggak ada habisnya nih. Halo. 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 Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Putus kayaknya teleponnya. Oke. Jadi itu siasatnya kali ya, vitamin, asupan makanan juga dijaga, membiarkan seks menjadi bagian dari kesibukan, dan yang terakhir pasangan harus mengerti sekali ya letak daerah sensitif kita. Gitu, Erna dicatat. Capek, kita lagi males. Kamu harus tahu gitu. Oke, boleh. Nanti Erna boleh tanya ya. Halo? Halo? Selamat malam. Dengan siapa ini? Ibu Saras? Di mana Ibu? Iya, Bekasi. Ibu silahkan. Topik kita seks orang sibuk. Ada Mas Sis, ada Mbak Erna. Ya. Halo, selamat malam Ibu. Ada ibu lagi. Mbak. Mbak. Sorry. Tuh mbaknya tuh. Ya, silakan pertanyaannya langsung, Mbak. Ya, langsung pertanyaannya. Oke. Iya. Nah, kita kasih kesempatan Mbak Erna untuk menjawab ya. Terima kasih banyak. Sibuk dalam konotasi pemikiran Ibu tadi mungkin bahkan nggak sempat belajar tentang seks atau tahu tentang seks, tapi toh tahu gitu. Gimana tuh belajar seksnya? Aku tahu justru dari dulu, dari sekolah, dari kecil malah, dari SMP udah tahu gitu.
Udah tahu, Masih iya. dari SD ya kalau nggak salah. TK. TK, oke, TK. Gurunya siapa teh? Aku tahu dari SMP karena kan pada saat SMP itu kan kita kenal tubuh kita gitu kan. Kita kenal tubuh kita pada saat kita